bahwasanya sampah ini ke depan ini kalau tidak dikelola ini akan menjadi bencana. Jangankan untuk mempengaruhi pikiran orang, dengan pikiran sendiri aja kita kadang malas gitu. Kalau belum terbiasa, ngapain sih harus pilah sampah? Masyarakat sudah milah, rumah tangga sudah milah, tetapi kenyataannya saat ngangkut sampahnya dijadikan satu. Buat apalah, rugian. Makin bulan, makin tahun ini sampah itu makin banyak saya kelola itu. Om Swastiastu. Salam organik dan lestari. Halo sahabat organik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua kabarnya sehat dan luar biasa baik ya. Selamat datang di channel YouTube kesayangan kita di EM Indonesia Official. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komentarnya ya. Oke, dan hari ini kita seperti biasa, di setiap episode kita selalu memiliki tema yang berbeda, topik yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas topik terkait penanganan sampah melalui pengelolaan sampah. Nah, jadi seperti apa sih penanganan sampah melalui pengelolaan sampah? Karena itu kita sudah mengundang nih narasumber kita yang akan mengobrol banyak hal. Jadi beliau ini adalah Bapak Iketot Darmawan sekaligus sebagai pendiri atau ketua pengelola TPS 3R. Halo Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam organik dan lestari Pak. Salam organik dan lestari. Oke, Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Astungkare hari ini sehat sejahtera. Iya, jauh-jauh perjalanan Pak ya dari sini. Ya. Gimana siang-siang Pak? ngantuk. Siang-siang Pak. Ngantuk ya Pak ya. Tapi nggak boleh ngantuk Pak. Ini supaya harus lebih kita energik lagi. Siang hari ini kita harus ngegosip Pak. Ini kita mau ngomongin gosip apa fakta sebenarnya Pak ya? Kita sebagian isu, sebagian fakta yang nyata di lapangan. Iya, berarti masih campur ya Pak ya. Oke, nah ini kan jadi topik kita ini adalah mengelola sampah mengenai tentang bagaimana penanganannya itu sendiri ya Pak Darmawan ya. Nah untuk dari Bli Iketot Darmawan sendiri ini sejak kapan sih Bli mulai tertarik untuk melihat ataupun ikut terjun langsung mengenai penanganan sampah? Sebenarnya kita sih kalau lihat sama ya sebenarnya karena kita tidak ada suatu permasalahan atau kendala-kendala. Nah saya kan ketika itu ada kendala dan permasalahan di kampung saya, itu hampir 18 orang yang kena DB, demam berdarah, tahun 2015. Nah 2015 itu termasuk saya kena DB sama istri, satu rumah sakit beda kamar. Nah ini lucu ini. Semua kena ya Pak ya. Waktu itu ternyata salah satu penyebabnya adalah karena pembuangan sampah oleh warga yang tidak pada tempatnya. Mereka buang di tegalan, di sungai, kemudian ada juga yang dibakar. Nah dari situlah saya berpikir ini adalah masalah yang serius kalau kita tidak terjun tangani langsung. Nah, waktu itu kita bicara dengan seluruh tokoh desa. Mari kita coba meminimalkan dampak-dampak penyakit menular itu, seperti salah satunya lah demam berdarah ini. Karena kan ini kan faktor virus ya. Akhirnya dengan adanya kasus itu saya mulai sadar bahwasanya sampah ini ke depan ini kalau tidak dikelola ini akan menjadi bencana. Memang benar seperti sekarang ini kan banyak kita lihat kondisi-kondisi lingkungan kita yang sudah semakin parah ya, baik di perairan maupun di persawahan juga, di daratan juga itu. Nah, akhirnya kami punya inisiatif bagaimana kita mengembangkan sistem tata kelola pengelolaan sampah walaupun hanya skala kecil. Ini skala kecil ini kan nanti ke depan akan menjadi contoh, akan menjadi pengembangan untuk di tempat-tempat lain. Nah dengan adanya masalah itu saya mulai sadar dan tergerak. Dan saat itulah mulai mencintai sampah gitu loh. Berarti berawal dari sakit dulu ya Bu ya. Nah setelah sakit kemudian akhirnya sadar ternyata kita sakit ini berasal dari sampah. Saya berpikir supaya sakit ini tidak menular lagi kepada anak, kepada yang lain gitu. Karena kan kasihan. Kalau sakit itu anggap kalau DB itu minimal 1 minggu di rumah sakit ya. Mereka tidak sekolah, mereka tidak bekerja, kemudian masa pemulihan juga mereka tidak produktif. Nah, ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja mereka dalam
ekonomi itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu. Oke, setuju sekali. Nah, kalau untuk sejauh ini biasanya edukasi seputar sampah itu seperti apa sih Beli melakukan? Apakah Beli melakukannya biasanya sendiri atau punya tim sendiri atau gimana biasanya Beli? Ya, yang namanya pengelolaan sampah itu kan luas ya. Pertama, pengelolaan itu mulai dari rumah tangga, dari sumber penghasil. Siapakah sumber penghasil? Rumah tangga, sekolah, pura, warung, perkantoran, dan lain-lain. Jadi mulai dari sana harusnya sudah dilakukan pemisahan sampah. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat bersama dengan komunitas yang kita bentuk di desa. Nah, setelah penghasil, kemudian di pengangkutan. Nah, di pengangkutan ini jangan juga dicampur. Mereka sudah milah, masyarakat sudah milah, rumah tangga sudah milah, tetapi kenyataannya saat ngangkut sampahnya dijadikan satu lah, buat apalah, rugian. Tapi itu sering sekali terjadi ya Mas Bli ya. Jadi dari rumah tangga sebenarnya kan sudah sudah memilah, sudah mengikuti edukasi yang diberikan. Tapi ketika diserahkan di pihak pengangkutan sampah ternyata dicampur. Nah, ini yang biasanya membuat kecewa Bli. Iya, memang faktanya seperti itu. Di beberapa tempat, kemudian di beberapa desa saya juga temui seperti itu. Nah, ketika pengangkutan ya memang harus dipisah, dia harus dijadwal dia. Misalnya Senin apa yang diangkut, organik, apakah sampah plastiknya, apakah residunya. Kemudian di pengangkutan, setelah pengangkutan ini ada penanganan namanya. Penanganan itu bagaimana pola alur sampah ini supaya dia bersiklus, artinya antara masuk dengan keluar ini seimbang dia. Nah, makanya di tempat penanganan atau pengolahan sampah ini harus dibuat bersiklus dia. Kemudian ada SOP-nya, standar operasionalnya. Nah, nanti edukasinya kita di pekerja di sini, tidak lagi di masyarakat, di pekerja yang akan melakukan pengelolaan sampah ini. Nah, setelah selesai di pengelolaan sampahnya, di pengolahannya, kita lanjut ke hulunya, ke hilirnya, Ke hilirnya itu di mana? Ya, ketika dia sudah menjadi produk. Ketika dia sudah menjadi bahan daur ulang, ketika dia harus dibuang ke TPA. Sama juga penanganannya. Kapan ya dia harus dibuang ke TPA, kapan dia harus dikumpulkan produknya. Sehingga di tempat pengolahan sampah ini tidak kredit itu. Kalau sejauh ini dari pandangan Bli Darmawan sendiri, ini bagaimana antusias masyarakat menyambut dengan adanya penanganan ataupun pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga dulu nih? Apakah sudah semakin banyak antusias dari masyarakat atau masih terlihat masyarakat banyak yang cuek? Bagaimana pandangan Bli? Jadi kalau saya hampir sudah 9 tahun ya masuk ke masyarakat, itu memang kita harus punya strategi khusus. Menghadapi masyarakat itu, terutama nih bapak-bapaknya ini yang agak bapaknya sulit, yang lebih dominan ya, sulit disiplin. Sulit disiplin ya. Yang lebih gampang masuk ya ibu-ibunya, karena mereka satu ibu-ibu kan yang suka bersih-bersih, suka nyapu, kemudian ibu-ibu juga yang berhadapan langsung dengan masalah kebersihan. Nah, kadang-kadang bapak-bapaknya yang hadir di Balai Banjar itu dia tidak tahu menau, malah kita minta ada kontribusi iuran, itu kan mereka agak keberatan seperti itu. Padahal ibu-ibunya udah mau. Nah, ini perlu strategi khusus dalam kita edukasi. Nah, makanya edukasinya saya di desa itu lebih banyak sekarang ke ibu-ibu saat mereka lebih ke ibu-ibu Iya, saat mereka ngayah. Saat mereka kumpul PKK-nya gitu. Jadi tidak lagi ke bapak-bapaknya. Karena berasa kalau ngobrol sama bapak-bapak udah lelah ya Bli ya. Mungkin cerita ke bapak-bapaknya bukan sampah, yang lain mungkin ya. Kalau sama ibu-ibu kan ya lebih leluasa, lebih luas ya, karena ibu-ibu yang memang sebenarnya rata-rata yang pasti udah mengurus sampah, memilah sampah dari awal. Tapi sejauh ini Bli bagaimana Bli setelah semakin diperkecil untuk ruang konsistensinya untuk memberi edukasi, apakah mulai sudah terlihat dampaknya? Ya, kita rasakan sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan dibanding dengan dulu ya. Kalau dulu itu di tempat saya itu mereka kita ajak langganan nggak mau mereka. Jadi walaupun dengan gratis juga lebih baik saya buang gratis ke belakang. Gratis aja nggak mau ya Beli, apalagi bayar. Nah, setelah itu ya udahlah kita dapat 100 pelanggan lah, udah cukup aja. Jalan aja dulu gitu. Nah, tapi dengan dilihat artinya gampang ya, ternyata kita hanya ngumpulin sampah, memilah, taruh di depan, udah langsung diangkut. Daripada kita bawa ke belakang, belum lagi kita bakar, belum lagi kita nggak sempat bakar, belum lagi hujan-hujan nggak bisa bakar gitu kan.
Hanya mereka dengan sendirinya ikut gabung jadi pelanggan gitu, walaupun bayar. Nah, itulah artinya perubahan perilaku ini pelan-pelan akan mengikuti ketika mereka merasakan itu manfaatnya yang lebih daripada biasa gitu. Iya, yang awalnya itu mungkin seperti dipaksa ya beli ya, karena itu tidak terbiasa, akhirnya ya mulai secara natural. Kalau sejauh ini beli dari pengalaman beli yang sudah cukup lama untuk mengelola sampah, apa sih biasanya kasus terberat yang pernah beli hadapi? Kasus terberat sih bukan berat-berat amat sih. Kita merubah mindset mereka. Merubah mindset yang biasanya mereka kumpulin sampah, kemudian mereka buang seenaknya di tempat yang kosong ataupun di jalan raya di mana ada tempat penampungan sementara itu kan. Walaupun mereka mau buang sampah, mereka nggak mau turun, pasti lempar gitu kan. Nah, mindset seperti itulah yang sangat sulit kita rubah. Kalau penanganan sampahnya sih standar saja ya, misalnya organik ya dijadikan kompos, anorganik bahan daur ulang, residu ya dibawa ke TPA kan. Sebenarnya sudah tertata itu. Nah, sekarang yang perlu kita masalah terbesarnya lah kan pola pikir kita memandang sampah. Jadi bagaimana mereka mau memisahkan sampah yang dihasilkan, mau menaruh di rumahnya sesuai dengan jadwal. Pagi ya pagi, jangan ditaruh malam. Kalau malam ini di kampung kan banyak anjing, banyak kucing. Ya jadi dirobek-robek, berserakan di jalan gitu ya. Kemudian pagi mereka keluarkan, selesai mereka keluarkan ya sudah selesailah tugas mereka sebagai warga yang menghasilkan sampah. Jadi itu yang masih belum jalan, mereka masih kucing-kucingan ya. Bagaimana sampah saya out dari rumah gitu, entah ditaruh di mana, dibuang di mana, pokoknya rumah saya bersih. Yang gitu biasanya paling sering itu kan dibakar ya, pokoknya yang penting simpel aja, dibakar. Nah, padahal untuk efek kalau misalnya sampah dibakar itu kan sangat berbahaya dengan kesehatan beli. Betul. Tapi sama seperti yang beli sampaikan tadi, hal yang terberat itu adalah kita berperang dengan pikiran sendiri ya beli ya. Jangankan untuk mempengaruhi pikiran orang, dengan pikiran sendiri aja kita kadang malas gitu. Kalau belum terbiasa, ngapain sih harus pilah sampah? Contohnya begini. Ini sederhana sekali. Ketika kita mau ke swalayan, itu kan di swalayan nggak dapat kresek ya sekarang ya. Jadi mau nggak mau kita harus bawa kresek itu loh. Ketika tidak bawa kantong belanja ya mau harus beli. Nah kalau tidak mau keluar uang untuk beli ya bawa dari rumah kantong belanja. Nah nanti lama kelamaan karena sudah settingannya begitu, saya mau belanja, nggak dapat kantong belanja, harus bawa sendiri. Gitu nanti lama kelamaan karena di tempat itu tidak menyediakan. Sama dengan pembuangan sampah di masyarakat. Kalau sampah saya tidak terpilah tidak akan diangkut gitu misalnya kan. Nah mau nggak mau mereka harus milah gitu loh kalau mau diangkut gitu. Tapi untuk membiasakan itu yang cukup sulit itu perlu proses waktu yang lama. Untuk di beberapa dari lingkungan terdekat beli sendiri, apakah semua sudah mulai mengikuti beli atau ada yang karena terbiasa mungkin melihat beli yang aktif di bidang pengelolaan sampah, akhirnya mulai ada yang meniru? Apakah sudah seperti itu atau masih banyak yang belum sadar? Ya sekarang kan sejak 2019 dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 97 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Artinya salah satunya isi peraturan gubernur itu kan masing-masing penghasil sampah wajib melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis dan pengolahan sampah di rumah tangga. Nah, dengan adanya itu sosialisasi di TV, di media sosial itu kan kita lebih gampang sekarang mengedukasi daripada sebelum itu. Sangat sulit karena contoh kasus seperti di Besakeh ya. Kalau kemarin upacara besar di Besakeh itu kan ada sidak kresek ya di depan gapura mau masuk ke penataran itu ya. Nah kalau mindsetnya sudah di sana ada sidak plastik tas kresek nggak boleh bawa sembahyang ya, dari rumah sudah disiapkan. Contohnya istri saya seperti itu. Saya ingatkan nanti di sana ada sidak plastik. Dia beli tas yang lebih besar yang bahannya dari kain. Itu yang kita pakai. Nah, jadi sudah mulai ada pergeseran mindset terhadap
perilaku penghasil sampah. Karena kondisi itu, kondisi contohnya di swalayan nggak dapat tas belanja, ke Pesakih mau Jadi sembahyang nggak boleh pakai kresek. Jadi kita yang menyesuaikan sekarang gitu. Kalau tidak adanya ketentuan peraturan seperti itu ya tidak akan menjadi terbiasa kita. Bli, ini saya tadi belum tanya nih tentang pengalaman Bli sendiri untuk pengolahan sampah dan penanganan sampah ini. Apa Bli biasanya belajar secara otodidak atau memang khusus nih belajar? Kalau penanganan sampah secara umum itu kan saya mulai belajar tahun 2015 ketika ditunjuk oleh desa menjadi ketua pengelola. Nah, di ketua pengelola itulah saya belajar banyak di lapangan bagaimana karakter masyarakat, bagaimana karakter sampah. Nah, ini sampah ada karakter. Ada karakternya gitu. Ya, saya baru tahu sampah ada karakternya. Iya, karakter sampah di Bali dengan sampah di luar Bali beda dia. Nah, jadi di sanalah saya belajar banyak bagaimana menghadapi masyarakat yang cuek seperti itu, yang mereka seenaknya, mereka nggak mau peduli. Nah, kemudian di samping itu menangani sampah dengan karakter Bali. Karakter sampah Bali itu adalah sampah yang memang sulit dikomposkan. Tapi anorganiknya karakter sampahnya yang paling bagus di Indonesia. Contohnya apa aja? Kita urai sekarang ya. Karakter sampah organik di Bali itu kan kebanyakan canang, sisa ubakara itu ya. Kemudian ada juga daun rontal itu ya. Ada juga janur-janur yang dari Sulawesi. Nah, ini kan janur, daun rontal ini kan banyak mengandung pengawet dia, supaya warnanya tetap cerah. Jadi kalau itu diuraikan oleh bakteri, contohnya bakteri E4 inilah, itu butuh waktu lama. 3 bulanan baru bisa hancur, bahkan sampai 6 bulan pun nggak mau hancur karena formalinnya yang ini berpengaruh terhadap itu. Kemudian kalau canang bunga sapuan di rumah itu juga punya karakteristik yang berbeda dengan sampah yang lain. Itu memang sulit dia dirubah menjadi kompos karena dia memiliki komposisi serat kasar yang tinggi, sehingga bakteri perlu ekstra untuk mengurai. Itu yang organik. Kalau di tempat lain kan berbeda lagi. Di Jawa kan saya sering studi banding. Itu di sana kebanyakan sampahnya lah daun-daunan, sisa makanan itu memang dia karakteristiknya sangat lembut, cepat dah jadi kompos. Kedua anorganik kita. Jadi di Bali itu karena sudah ada pemisahan sampah, pemilahan sampah, jadi botol-botol kemudian PET, gelas-gelas mineral itu dia tidak tercampur dengan anorganik. Jadi bersih dia. Kalau di luar saya lihat anorganik itu ya rongsokan itu kotor-kotor semua. Kebanyakan kotor karena tercampur ya dengan anorganik, dengan sisa makanan. Seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa pengepul-pengepul dari Jawa itu sangat senang dengan sampah-sampah daur ulang dari Bali. Karena bersih. Gitu. Baik, nah selain itu Bli, untuk sejauh ini ketika kita belajar bagaimana untuk mengolah dan memilah sampah nih ya Bli ya. Ini kan sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susahnya itu kita melawan kemalasan ya Bli ya sebenarnya ya. Karena kan ketika kita ada sampah, ini ada sampah, kemudian kita disuruh pilah-pilah lagi. Kadang capek juga ya Bli ya. Nah, belum lagi dengan rasa kekecewaan, kita sudah capek-capek pilah, ternyata di beberapa tempat sampah dijadikan satu gitu ya Bli. Nah, ini biasanya sejauh ini apalagi Bli, sepengalaman Bli suka duka yang sudah dihadapi selama ini? Karakter itu sudah satu, yang kedua ini upacara agama di Bali ini sangat banyak dan makin meningkat intensitasnya ya. Misalnya adanya surat edaran itu untuk upacara tertentu kan. Jadi makin bulan makin tahun ini sampah itu makin banyak saya kelola itu. Padahal kita inginnya kan pengurangan sampah. Jadi tapi sekarang persentasenya malah meningkat. Karena mungkin ekonominya sudah bagus ya. Ekonomi sudah bagus, yang biasanya ya buahnya atau canangnya sedikit, sekarang ya udahlah lebih banyak lagi. Kemudian biasanya belanjanya 1 botol 2 botol minuman atau air ya untuk keluarga yang lain juga biar dapat ya, karena ekonomi ya. Nah, ekonomi ini mempengaruhi produksi sampah. Nah, kalau sekarang kan datanya
per orang itu sesuai dengan SNI itu menghasilkan 0,5 sampah per orang. Per orang berarti bukan per rumah tangga? Bukan per orang saja. Kalau di rumah tangga itu ada 4 orang berarti 0,5 kali 4 2 kilo per hari. Iya, baik, berarti lumayan ya Pak ya. Itu kalikan sekarang penduduk. Iya, wah lumayan. Ya, anggap Bali berapa 3,2 juta ya. 3,2 juta kali 0,5 ya sekian lah. Kalau kita nggak selektif lama-kelamaan memang ini semua menjadi sampah ya Pak ya. Belum lagi dari wisatawan yang ke Bali liburan. Iya. Jadi ini adalah sebuah fenomena apa ya yang muncul ketika ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya ekonominya bagus, akibatnya sampah banyak gitu ya. Pendatang banyak, pelancong banyak, sampahnya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya semua sama-sama balance ya Pak ya. Cuman ya sekarang bagaimana dari PR kita sendiri aja untuk untuk lebih peduli ya Pak ya dengan sampah ya. Tadi Bapak juga sempat singgung ya Pak ya, untuk dari sampah kita bisa menggunakan produk EM ya Pak ya. Iya, kalau kami kan sudah hampir 9 tahunan pakai EM di pengelolaan sampah. Dan juga teman-teman senasib dengan kami yang ngelola tempat pengolahan sampah itu semua kami rekomendasikan menggunakan E4 karena kan lebih praktis, kemudian lebih gampang dicari, kemudian hasilnya juga nyata lah untuk penanganan limbah organik, baik yang padat juga yang cair juga. Iya, berarti untuk dampaknya sendiri sejauh ini sudah terasa ya Pak ya kalau dalam penggunaan EM4 ini sendiri dari pasti. Sebelum dan sesudah Pak ya, ada perbedaan ya Pak ya? Karena kan secara prinsip memang kan kita memerlukan input bakteri yang berguna, yang bakteri yang menguntungkan untuk sampah ya, karena sampah itu kan karakteristiknya cepat bau, cepat mendatangkan lalat apalagi yang sampah organik apalagi tercampur salah satu alternatifnya mungkin bisa gunakan E4 lah untuk mengurangi bau, untuk menekan lalat seperti itu. Iya. Berarti kalau sejauh ini Bapak untuk tantangannya ataupun dari suka duka pernah nggak Pak mengalami fase kok mulai lelah gitu ya untuk mengolah sampah? Pernah ya Pak ya? Jangan-jangan setiap hari Pak. Jangan setiap hari. Iya, saya terkadang begini, ketika kita sudah berjalan, tetapi ada juga hal-hal yang sepele sebenarnya yang membuat semangat kita turun. Misalnya ya, saya kan punya tempat pengelolaan sampah. Itu kadang-kadang pagi-pagi itu sudah ada sampah 3 kresek, 3 karung itu di depan pintu gerbang yang tidak terpilah. Entah siapa yang menaruh gitu loh. Nah, kita kasih spanduk di sana, tulisan dilarang menaruh sampah di tempat ini. Tapi kenyataannya tetap ya Pak ya dilanggar. Tetap diisi itu loh. Di jalan-jalan juga saya lihat, saya juga naruh sampah spanduk di jalan. Dilarang membuang sampah di area sepanjang jalan ini ya. Kita kasih tanda panah 300 meter gitu. Di sana dia tidak membuang di bawah spanduk itu, tapi di tempat lain ditaruh sampahnya. Nah itu. Nah terkadang itu yang membuat kita loh, kenapa? Apakah mereka nggak bisa baca? Apa mereka sengaja berbuat seperti itu? Apa mereka memang karena ada hal lain, misalnya gila kembali lagi masalah mindset ya Pak ya. Seperti di awal nih kita kan sudah berperang dengan pikiran ya, dengan mindset kita. Kalau memang mindset kita memang nggak sadar, merasa tidak penting pengelolaan sampah, ya mau dipasang spanduk sebesar apapun ya tetap cuek ya beli ya. Tapi tanpa dipasang spanduk kalau sudah sadar, ya sudah sendiri melakukan. Iya betul ya. Jadi saya juga belajar pengelolaan sampah ini kan selain otodidak kan di kampus juga banyak belajar penelitian sampah, dan juga sempat saya belajar ke Jepang ya. Bagaimana di sana mengelola sampah baik organik maupun anorganik maupun sampah-sampah yang dari industri. Nah, di sana tidak pernah ada spanduk ataupun tempat-tempat sampah yang secara umum itu loh, seperti kita kan di ruang hijau ada tong sampah. Kalau di sana tidak pernah ada sampah seperti itu, karena mereka itu kan sudah jauh sekali pola pikirnya. Bisa kita lihat di TV ya, kemarin ada pertandingan sepak bola itu ya, yang Jepang lawan apa itu. Jadi di stadion itu mereka mengut sampah orang-orang Jepang ini ya. Memang sudah ada kesadaran. Sudah ada kesadaran, tetapi kesadaran itu sudah dimulai semenjak 25 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Mereka sudah mulai melakukan penyadaran pola pikir,
aturan-aturan terhadap sampah itu sudah semenjak 30 tahun yang lalu. Kita baru ini. Berarti Bli Darmawan sempat ya pada saat di Jepang melakukan riset kecil-kecilan gitu ya, Bli, perbedaan dari di Bali sendiri dengan di Jepang itu sudah ya, Bli? Iya, artinya bukan riset sih, kita terjun langsung bagaimana menjaga stasiun, melihat stasiun itu kan. Di stasiun itu apa yang mereka lakukan, masyarakatnya membawa sampah di sana. Kemudian sampah apa yang dibawa, jenis sampahnya seperti apa, kemudian kemana perjalanan sampah ini. Nah seperti itu, termasuk ke rumah tangga mereka, kita ke dapurnya, gimana sih mereka menyiapkan tong sampah di dapurnya, sampah mana sih yang mereka harus buang keluar, sampah mana yang mereka kelola sendiri untuk di rumahnya. Seperti itu. Sudah tertata baik. Tetapi kita optimis ke depan mungkin lagi 20 tahun lah, dengan pendidikan anak-anak kita udah agak tinggi, agak meningkat, mereka dapat pengalaman keluar dengan adanya media sosial seperti inilah. Saya optimis ke depan generasi kita akan punya perubahan mindset terhadap sampah ini, karena kalau nggak gitu sekarang ya sudah bingung pemerintah cari solusi di mana harus membuang sampah. Sedangkan tempat-tempat penampungan sampah kayak TPA itu sudah penuh, kebanyakan sudah penuh. Komplain dari masyarakat biasanya masalah bau ya, Bli ya. Itu yang biasanya paling susah sekali. Nah, masalah bau, kemudian ya bagaimana sih caranya untuk mendaur ulang sampah itu sendiri ya, Bli. Nah, Bli, kalau sejauh ini juga kalau kita secara pribadi dan semua individu ini bersatu ya, Bli ya, untuk mau mengelola sampah yang baik dan benar, apa yang akan terjadi di bumi? Kalau secara teori ya, ini kan teori ya, kita bicara teori ya. Salah satu penyumbang gas metan di bumi yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi dan efek rumah kaca kan adanya pembakaran sampah ini juga ya. Di samping itu pertama adalah industri, kemudian kendaraan bermotor, kemudian dari usaha peternakan. Nah, yang berikutnya dari kegiatan aktivitas di TPA dan pembakaran sampah yang ada di rumah tangga ataupun di tempat-tempat kosong, termasuk pembakaran lahan-lahan, pembukaan lahan pertanian itu kan, karena menimbulkan asap ya. Yang jelas bumi semakin panas, kita rasakan sekarang kan. Kemudian kalau tidak dikelola lagi, pencemaran terhadap tanah karena dia menghasilkan lindi. Itu yang anorganik atau yang plastik itu sangat berbahaya untuk lautan kita. Dia menghasilkan mikroplastik. Jadi plastik yang kita buang sekarang ini lama di daratan, kemudian ada musim hujan, dia terbawa arus air hujan menuju sungai, got-got. Kemudian got-got ini langsung ke laut. Nah, di laut ini mikroplastik ini menempel di rumput laut, di ganggang ataupun di padang lamun. Itu menempel di sana. Berdampak semuanya ya, Pak. Di sanalah sumber pakan daripada ikan-ikan itu kan. Nah, salah satunya yang mereka makan lah mikroplastik itu loh. Ya, kita lihat videonya Robi Navikula yang di YouTube itu. Ada penelitian di UNUD bahwasanya di dalam tubuh ikan itu masih ada mikroplastik yang kita konsumsi. Dan itu nanti yang kita konsumsi. Jadi kita membuang sampahnya di sini, nanti larinya di laut jadi mikroplastik dimakan oleh ikan, ya kita sendiri yang makan plastik. Jadi sahabat organik, kalau yang sudah melihat apapun yang sudah menonton podcast kita ini, mungkin mudah-mudahan langsung tersadar ya bagi yang masih suka buang sampah sembarangan. Iya. Jadi karena begini, saya juga enggak mengerti ya. Dalam suatu perjalanan saya melihat ada sebuah mobil yang mewah. Saya kira kalau mobil mewah pasti orang yang nyetir itu pendidikannya tinggi ya. Tiba-tiba dia berhenti, kemudian dia buang sampah satu kresek tanggung ya. Mungkin isinya kayak minuman energi, kacang, kulit kacang, snack-snack itu ya. Saya sampai berhenti. Dia buang di pinggir jalan. Saya liatin karena kreseknya bening, saya liatin isinya itu. Saya berpikir ini orang kaya pasti, pendidikannya tinggi, tapi etika perilakunya kok begini gitu loh. Nah, apakah ada yang salah terhadap pendidikan itu, kurikulumnya itu, atau bagaimana kebiasaan mereka sendiri? Nah,
Jadi ini kadang-kadang bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan seperti itu ya. Jadi semua itu sebenarnya berawal dari habituasi ya. Leader Mawan, untuk kedepannya nih, apalagi harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat organik dalam mengelola sampah ini? Iya, saya punya pengalaman menarik ya. Dulu saya salah satu penghasil sampah rumah tangga. Saya biasa langganan ya. Saya jadi ketua, saya yang langganan saya bayar. Ya, tidak gratis. Karena untuk menunjang operasional. Tapi saya berpikir kalau saya terus buang sampah, otomatis operasional di sana akan pasti tinggi. Karena saya nambah sampah kan gitu logikanya. Nah, kalau saya mengurangi sampah, katakanlah 20 kilo lah 3 hari sekali. Kalau saya mengurangi sampah ini berarti 3 hari sekali kali 20 kilo dikalikan sebulan, berarti kan 10 kali pengangkutan kalikan 20 berarti 200 kilo saya nyumbang sampah ke sana per bulan. Sekarang biaya untuk mengolah sampah per kilo kurang lebih 10.000, berarti 60.000 saya membebani tempat pengolahan sampah saya, kan gitu logikanya. Hanya saya stop, saya nggak akan buang sampah keluar lagi, saya tidak akan langganan lagi kan gitu ya. Hanya saya berpikir diapain nih sampahnya nih. Jadi hanya di rumah saya bikin lubang kotak kecil ukuran 50 kali lebarnya 50, dalamnya 1 meter, itu 2 kotak. Saya masukkan ke sana semua sampah organik. Saya siram dengan E4, saya tutup ya. Setiap hari begitu. Sekarang sudah 2 kali panen, udah 8 tahun 2 kali panen. Jadi 4 tahun nggak penuh-penuh itu. Ya. Karena makin menyusut ya, apalagi dikasih E4 nih, cepat nyusutnya. Kemudian yang anorganik ini saya di desa bikin yang namanya bank sampah di Banjar-Banjar itu ya. Sampah organik sudah di rumah sendiri diselesaikan, anorganiknya ini saya bawa ke bank sampah. Tiap bulan ya dapat 8.000, kadang 5.000 gitu. Anak-anak yang ngumpulin bawa ke Banjar dapat 5.000, 3.000 ya, daripada ditumpuk di rumah. Nah, yang residu ini, yang kita residu ini kayak kertas nasi kotor, kayak tisu, kayak plastik kotor seperti itu ya. Ini yang saya buang ke TPS 3R ya. Saya titip di sana. Jadi sebulan nggak 5 kilo, sedikit sekali. Jadi sebulan saya buang cuma 5 kilo. Dari jadi berapa kemarin? 200 kilo 200 ya. kilo akhirnya menjadi 5 kilo. Semuanya mulai berkurang karena semuanya sudah dikonsep dan sudah dipelajari. Dapat kompos. Kalau semua warga seperti itu, jadi tidak ada lagi yang namanya tempat pengolahan sampah. Jadinya semua sudah aman, sudah bebas. Aman semua. Bleeder Mawan, ini seru sekali untuk perbincangan kita, tapi sayang sekali kita sudah terbatasi oleh waktu ya, Bleeder Mawan ya. Iya, jadi nggak terasa ya, Beli ya. Memang kita kalau berbicara sampah nggak ada habis-habisnya ya, Beli. Sampai waktu habis pun nggak terasa. Senang sekali bicara masalah sampah karena kan menyangkut masa depan ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak ini Bleeder Mawan sudah hadir di podcast kami dan menjelaskan banyak sekali edukasi. Ya, baik sahabat organik, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bleeder Mawan. Kita sudah membahas banyak sekali seputar bagaimana mengolah sampah, penanganannya seperti apa. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen juga ya di channel YouTube kita. Salam organik dan lestari. Salam organik dan lestari. Om Santi 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 Om.